Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam program kesayangan kita, Kelas Parlemen bersama saya Anggun Oktarini. Dan pemirsa, saat ini tim Kelas Parlemen sudah berada di tempat wisata yaitu Taman Bunga Nasional yang bertepatan di daerah Cianjur, Jawa Barat. Nah, pemirsa, pada episode kali ini kita akan menayangkan sesuatu yang berbeda. Karena tidak lagi datang ke pemilih muda yang berada di sekolah, melainkan kita akan mengunjungi langsung pemilih muda dewasa yang membutuhkan pendidikan politik. Nah, pemirsa pasti penasaran kan akan seperti apa sih keseruan pada episode kali ini? Saksikan terus Kelas Parlemen. Kembali lagi di Cianjur, kota yang terkenal akan pariwisata alamnya ini. Membuat sebagian masyarakatnya bermata pencaharian sebagai penyedia jasa untuk memfasilitasi tempat-tempat wisata di sini. Jika kita lihat mundur, pada beberapa episode lalu, tim Kelas Parlemen membahas mengenai bahwa pada 2017 lalu, di Cianjur diharuskan membuat skala prioritas di bidang pendidikan. Namun, perlu disadari, ternyata lingkungan juga menjadi salah satu alasan berlanjut atau tidaknya anak bangsa itu mengenyam pendidikan. Nah, melihat kenyataan di lapangan mengenai kurangnya kesadaran lingkungan atas pentingnya suatu pendidikan, episode kali ini tim Kelas Parlemen akan memberikan sajian berbeda, yaitu mengikuti anggota DPR RI untuk mensosialisasikan tugas pokok dan fungsi DPR. Namun tidak lagi kepada para siswa sekolah selaku pemilih muda, melainkan kepada para pemilih usia muda dewasa. Pasti pemirsa bingung kan? Kenapa sih sajian pada episode kali ini berbeda? Karena anggota terpilih pada episode kita kali ini menyadari bahwa ternyata belum semua kalangan memahami akan pendidikan politik, terutama tugas pokok dan fungsi DPR RI selaku penentu kebijakan untuk masyarakat Indonesia. Dan anggota tersebut adalah Bapak Syarif Hasan dari fraksi Partai Demokrat Daerah Pemilihan Jawa Barat 3. Tak lama, saya dan tim pun tiba di Taman Baca Binar, di mana tempat ini didedikasikan sebagai tempat singgah untuk masyarakat sebagai fasilitas baca yang memadai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, saat ini tim Kelas Parlemen sudah tiba di salah satu taman baca di Cianjur, yaitu Taman Baca Binar. Dan kita juga sudah berjanjian dengan salah satu anggota, yaitu Bapak Syarif Hasan dari Komisi 1 fraksi Partai Demokrat. Dan dia sekarang sudah ada di dalam nih. Kita ikutin aja yuk kegiatan beliau pada hari ini. Bapak Syarif Hasan, jujur sebetulnya saya kurang begitu tahu beliau, tapi saya pernah ikut agenda beliau sekali waktu sosialisasi tentang UU ITE di Cipanas juga waktu itu. Menurut saya suatu perlu diapresiasi ketika anggota dewan mau untuk melakukan sosialisasi ke kalangan bawah, karena memang ya harus ada beberapa kebijakan-kebijakan mereka yang tidak sampai di ranah bawah. Jadi saya apresiasi Bapak Syarif Hasan mau untuk melakukan sosialisasi ke tingkat masyarakat di bawah gitu. Assalamualaikum. Saya pikir ini bagus dalam rangka mencerdaskan anak didik kita, anak asuh kita, calon pemimpin kita, dan tempatnya bagus. Dan tadi saya sudah bicara dengan anak-anak kelas 4, kelas 2, kelas dari berbagai kelas ya. Mereka datang ke sini setiap hari katanya ya. Dan mereka datang ke sini untuk membaca gratis ya. Jadi saya bilang sama adik-adik ini sebagai pengasuh dari Taman Bacaan ini, kita harus berterima kasih kepada adik-adik ini yang bisa memfasilitasi. Ya. Nah, kan di sini kan tadi saya tanya sama anggotanya Bapak bahwa akan melakukan sosialisasi tupoksi nih Pak. Berarti dari sini kita langsung ke aula ya untuk melakukan sosialisasi tersebut. Mungkin boleh disampaikan ke teman-teman komunitas. Kami punya niat untuk begitu, mudah-mudahan
Sosialisasi ini sangat penting sekali karena ini untuk mencerdaskan anak bangsa. Sama dengan adik-adik, misinya saya sangat apresiasi itu ya. Mudah-mudahan ini bisa banyak membantu adik-adik, anak-anak kita. Kita bisa langsung aja kali ya Pak Boleh. ke lokasi. Ya. Kita langsung sama teman-teman dari komunitas juga ya. Ya, Ayo, makasih Pak. ya. Mari. Tibalah saya dan Bapak Syarif di ruang pertemuan. Sudah sangat banyak sekali anggota komunitas baca Cianjur yang hadir memenuhi aula tersebut. Terlihat wajah antusias para anggota untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Bagaimana tidak? Dengan latar belakang yang berbeda, mereka pasti membawa sejuta pembahasan menarik untuk didiskusikan pada sosialisasi tupoksi DPR RI yang dilakukan oleh Bapak Syarif Hasan. Baik, kita mulai. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran adik-adik semua sebagai salah satu calon pemimpin masa depan. Ya. Sekarang ini zamannya estafet kepemimpinan dari yang senior-senior kepada generasi muda. Kemudian karena memang zamannya sekarang sudah zaman milenial, maka sudah sepantasnya kalau estafet kepemimpinan nanti itu akan beralih kepada generasi muda. Jadi kalau bisa mulai dari kepala desa itu anak muda yang produktif. Anak muda dalam hal arti apa? Bukan hanya karena usianya, tetapi tentu juga ada batasannya. Nah, mulai dari kepala desa ke camat, ke lurah, bupati, calon, kemudian wakil bupati, wali kota, gubernur, menteri, DPR, DPRD provinsi, kemudian DPR RI, kemudian menteri lagi. Setelah itu ketua-ketua lembaga, dan kalau setelah itu tentunya presiden. Inilah zamannya milenial, di mana anak-anak muda seperti adik-adik sekarang ini yang harus menunjukkan kreativitasnya, ya, bagaimana seorang generasi muda yang bertanggung jawab akan memberikan sumbangsinya kepada bangsa dan negara. Setuju nggak? Pada hari ini saya akan memberikan gambaran kepada adik-adik semua bagaimana peran dan fungsi seorang anggota DPR. Kemudian bagaimana mekanisme sebenarnya pemerintahan ini berjalan. Ya, ini ada kaitannya nanti interaksi antara DPR RI kemudian dengan pemerintah. Kita bicara DPR RI, bukan dulu DPR ya. DPRD, nanti kan turunannya itu kan DPR RI, DPRD, dan kabupaten, provinsi, kabupaten, dan wali kota. Sekalipun mereka juga ikut terpilih, tetapi kita berbicara saat ini adalah menyangkut dengan DPR RI. Sekalipun sebenarnya hampir sama ya, hampir sama juga, tetapi kita berbicara tentang nasional. Jadi pertama, tugas seorang anggota DPR itu ada 3. Ya. Pertama adalah membuat undang-undang. Membuat undang-undang. Ya. Nah, di dalam hal pembuatan undang-undang ini ada 2 mekanismenya. Pertama adalah bisa diusulkan oleh anggota DPR RI sendiri, bisa diusulkan oleh pemerintah. Setelah diusulkan oleh DPR RI dan pemerintah, dimasukkanlah ke Badan Legislasi Nasional yang ada di DPR RI. Nah, setelah ditetapkan bahwa ini menjadi agenda pembahasan dalam setiap tahun, dibentuklah panitia
yang namanya pansus. Undang-undang apapun undang-undangnya dibuatlah pansus. Pansus itu terdiri dari beberapa komisi yang membahas tentang undang-undang yang diajukan, dan presiden dalam hal ini akan menunjuk salah satu menterinya atau dua untuk mewakili presiden untuk membicarakan bagaimana merumuskan undang-undang yang dimaksud. Itulah prosesnya. Kemudian yang kedua, tugas DPR apalagi sih? Tugasnya adalah membuat anggaran untuk pemerintah. DPR menilai apakah anggaran yang sudah ditetapkan itu dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku. Disitulah namanya akuntabilitas dari suatu pengelolaan anggaran harus dipertanggungjawabkan. Begitulah kira-kira mekanisme dari suatu pengelolaan anggaran. Pasti ada yang nanya, loh kalau DPD apa fungsinya dong? Ya. Nah, kalau DPD itu namanya juga Dewan Perwakilan Daerah. Jadi dia itu hanya perwakilan. Jadi dia hanya mengusulkan kepada DPR, hanya mengusulkan, ya. Jadi dia tidak punya wewenang untuk membahas, tidak punya wewenang untuk menetapkan, ya. Dia hanya mengusulkan kepada DPR usulan-usulan yang dianggap perlu dalam kaitannya tentang fungsinya dia sebagai anggota perwakilan daerah. Materi yang barusan menurut saya sangat bagus dan dapat dimengerti. Cukup bagus, bermanfaat. Jadi apa yang kita tidak tahu, kita tahu. Selesai sudah materi yang disampaikan. Kini Bapak Syarif Hasan pun membuka sesi tanya jawab. Akan seperti apa ya bentuk-bentuk pertanyaan yang akan diberikan? Apakah ada barrier to entry atau hambatan masuk ketika DPRD ini membuat undang-undang? Karena kan undang-undang itu tidak semestinya bisa diterima atau bisa ditolak. Nah, apa yang menjadi hambatan ketika undang-undang itu ditolak gitu? Yang ditanyakan itu bagaimana jika proses undang-undang itu ditolak, Pak? Apakah bisa diajukan kembali dan apa sih yang bisa menyebabkan undang-undang itu ditolak untuk bisa disahkan? Iya, jadi begini, sebelum dibahas dengan pemerintah, itu DPR akan memanggil semua stakeholders. Jadi semua masyarakat yang memiliki kaitannya dengan undang-undang tersebut. Saya ada 3 pengetahuan tentang fungsi DPR. Yang pertama itu adalah legislasi, controlling, dan budgeting. Dalam ketiga hal ini, Pak, apa yang menjadi peran pokok DPR untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia? Karena 3 poin ini sangat penting. Saya harapkan bisa kita ketemu lagi pada lain kesempatan, ya. Yang saya harapkan pertama harus dicamkan bahwa Anda semua adalah calon pemimpin masa depan, ya. Jadilah pemimpin yang sukses di masa depan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa gagal. Manakala Anda gagal, Anda harus bangkit lagi untuk menjadi seseorang yang sukses. Dengan demikian, semangat milenial saudara insya Allah akan kita nikmati 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang. Karena saudara adalah harapan bangsa. Saya pikir itu cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi sudah diberikan, tanya jawab pun sudah dilakukan. Maka berakhir pula sesi kita pada hari ini untuk menutup perjumpaan. Bapak Syarif Hasan pun memberikan sebuah tanda mata berbentuk plakat kepada perwakilan dari komunitas Taman Baca Binar. Terima
kasih buat Pak Syarif Hasan atas kunjungan ke Taman Baca Binar. Sering-sering main sini Pak, kita ngopi bareng sambil ngobrol. Untuk Pak Syarif, terima kasih sudah datang ke Cianjur. Harapan saya semoga Cianjur ini bisa lebih baik pendidikannya, karena kan Cianjur ini minoritasnya itu sangat kurang terhadap pendidikannya. Terima kasih. Cianjur, tanah yang subur, cuaca yang bagus, membuat apapun yang ditanamkan di tanah tersebut tumbuh subur. Wilayah yang terhitung kaya akan keindahan alamnya ini menjadi satu tujuan utama masyarakat lokal maupun asing untuk berwisata. Namun, selalu saja di balik keistimewaan suatu wilayah, banyak sekali ketertinggalan di dalamnya. Hal tersebut dapat dilihat dari daya penghasilan masyarakat Cianjur yang tergolong rendah. Sehingga banyak sekali anak-anak yang sesungguhnya berprestasi, tapi tidak dapat maju ke jenjang berikutnya. Hal tersebut membuat Bapak Syarif Hasan merasa terpanggil untuk mengenal masyarakatnya lebih dekat, dengan melakukan kunjungan langsung hingga menyentuh individu masyarakat. Dengan berbekal niat tersebut, Bapak Syarif pun akan memberikan bantuan langsung kepada anak bangsa yang berprestasi dari segi pendidikan. Ajeng memiliki semangat yang kuat untuk bersekolah dan meraih cita-citanya. Anaknya ya rajin gitu. Ya, Ajeng namanya. Gadis belia cerdas dan menarik. Ajeng sudah tidak memiliki orang tua, dan kini ia hanya tinggal dengan nenek dan kakeknya. Tentu saja, satu dari sekian banyak alasan yang membuat Ajeng tampaknya harus memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Selain ketidakmampuan kakek dan neneknya dalam membimbing, tentu juga terhalang akan faktor ekonomi. Namun ternyata nasib berkata lain. Dengan rasa kepedulian Bapak Syarif Hasan kepada masyarakatnya, Ajeng pun terpilih menjadi salah satu anak bangsa yang menerima bantuan langsung dari Bapak Syarif Hasan. Menurut beliau, akan sayang jika bakat dan kecerdasan yang diberikan oleh Tuhan dibiarkan sia-sia begitu saja. Karena tanpa terbentuknya anak bangsa menjadi profesional, bangsa ini tidak akan pernah cepat dalam proses mencapai kemajuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, ngapain Ibu? Alhamdulillah. Ya. Senang saking terharu ya Bu ya. Iya, terharu banget. Ya. Alhamdulillah sampai terharu. Alhamdulillah ya, saya terharu ya kamu bisa berprestasi saya seperti begini. Makanya Bapak datang ke sini, Bapak dengar dari teman-teman ya, bagaimana Ibu dan Bapak betul-betul berjuang sampai Ajeng bisa sukses, dapat medali ya, terus cita-citanya bagus ya. Jadi saya pikir ya, makanya saya niatkan untuk kesini melihat Ajeng yang sudah begitu dalam keadaan terbatas itu bisa berprestasi dengan bagus. Kemudian cita-citanya ya tidak pernah luntur. Saya pikir bagus sekali. Nah, mudah-mudahan dengan kedatangan saya ke sini, insya Allah ya cita-citanya itu bisa diwujudkan ya, Ajeng ya. Kalau begitu Ajeng ya, ini teman-teman ya, saya pikir Ajeng ini bisa jadi anak angkat saya ya. Amin. Ya. Alhamdulillah.
Ajeng, ini saya punya secara simbolis dulu ya Ajeng, ya untuk saya serahkan kepada kamu ya. Ya, sekolah yang baik, mudah-mudahan ini bermanfaat buat keluarga Ajeng ya. Ya. Pak Sarif Hasan itu menurut Ajeng sendiri orangnya baik, terus merakyat ya. Pokoknya udah kayak orang tua sendiri. Harapannya ke depan pengen bisa ngegapai cita-cita Ajeng, bisa ngebahagiain kakek sama nenek Ajeng. Pengen jadi orang yang pokoknya berguna buat semua orang. Makasih buat Pak Sarif Hasan udah mau ngangkat Ajeng sebagai anak angkat Bapak. Semoga Ajeng bisa ngebanggain Bapak karena Bapak udah bantu Ajeng. Pokoknya makasih banyak buat Bapak. Ajeng janji, Ajeng bakal ngebuktiin kalau Ajeng bisa ngebanggain Bapak. Ya, mudah-mudahan jadi menteri ya. Amin. Iya. Nah pemirsa, itulah tadi potret kehidupan yang kita rangkum di episode kali ini. Semoga tayangan ini menggugah Anda untuk menjadi manusia yang lebih baik, menjadi masyarakat yang lebih melakukan sesuatu yang lebih untuk negaranya. Saya Anggun Oktarini beserta Bapak Sarif Hasan pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ya, 1, 2. Terima kasih kelas parlemen, terima kasih Sarif Hasan. Yeay.